Halo Animers, di episode 41 hingga 45 ini di cerita One Piece, kita akan melanjutkan pertempuran kru Luffy dan kawan-kawan untuk menyelamatkan desa dari penjajah yang bernama Arlong. Tidak usah banyak bacot, kendorkan celana kalian agar perut bisa bernapas lega, dan inilah One Piece. Setelah pertempuran Sanji, Usopp, dan Zoro yang menguras banyak emosi kemarin, Nami muncul dan mengatakan dia akan membunuh Arlong. Namun dengan pintarnya, Arlong mengajak Nami untuk berunding. Arlong membuat pilihan, Nami ingin ikut kembali bersama Arlong, dan dia berjanji akan membebaskan para penduduk desa, atau dia memilih membela teman-temannya dan akan mati semua seluruh penduduk desanya. Tapi dengan lantangnya, Nami menolak tawaran itu. Akhirnya Luffy sadar dari pingsannya. Mengetahui hal itu, Sanji, Zoro, dan Usopp membantu untuk membebaskan Luffy. Sanji masuk ke dalam laut, sedangkan Zoro dan Usopp menghalangi Arlong dari darat. Setelah berhasil diselamatkan dan keluar dari dasar laut tanpa banyak bicara, Luffy langsung menyerang Arlong dan itu membuat para penonton terkenyut. Sayangnya Arlong tidak bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Dia bahkan bisa mengimbangi kekuatan Luffy. Setelah dipukul Luffy, Arlong bertanya, "Cuman begitu saja kemampuanmu?" "Enggak, itu cuman pemanasan." Akhirnya giliran Arlong yang melawan Luffy dengan beating kill-nya. Gigitan-gigitan yang jika manusia terkena gigitannya, bisa dipastikan tulangnya akan remuk. Dengan mengalihkan perhatian, Luffy menggunakan pedang Zoro. Meskipun menghunus-hunus ngasal, tapi tujuan Luffy menghancurkan gigi Arlong berhasil. Niatnya sih agar ketika digigit, giginya tidak dalam keadaan tajam. Namun sayangnya, gigi Arlong itu kembali tumbuh. Seperti yang kita tahu, kalau gigi manusia itu kan hanya tumbuh 2 kali ya. Yakni gigi susu digantikan kembali oleh gigi tunggal. Nah, ikan hiu selalu bisa menumbuhkan gigi-giginya menjadi unlimited. Setelah sedikit bermain dengan gigi Arlong, Luffy melancarkan serangan kakinya di kepala Arlong, dan itu tidak membuat efek apa-apa. Kemudian Arlong masuk ke dalam lautan. Dia sengaja masuk karena seperti yang saya jelaskan di episode kemarin, bahwa kekuatan seorang mermaid bila berada di dalam lautan, dia akan berlipat ganda. Setelah menemukan sasaran yang pas, Arlong langsung mengincar Luffy dengan kekuatan dan kecepatan yang sangat mengerikan. Hingga penonton di sana mengiranya sebuah tornado dan hingga penonton di sana mengiranya sebuah torpedo. Dengan kekuatan dan kecepatan layaknya sebuah peluru super yang bisa menghancurkan segalanya, Luffy kembali menemukan ide untuk mengalahkannya. Dia membuat jaring dari tangannya untuk menangkap Arlong dan kemudian menendang di kesempatan yang tepat. Arlong menjadi sangat marah. Yang mana terlihat dari raut wajah dan matanya yang berubah. Dengan tambahan sebuah pedang kiri bajinya, Arlong sudah unggul di atas angin. Arlong dan Luffy masuk dalam sebuah ruangan. Yang mana ruangan itu merupakan ruangan kartografi di mana Nami bekerja. Memamerkan banyaknya peta hasil karya Nami, Arlong mengatakan bahwa Nami adalah sebuah alat untuk memproduksi peta-peta lautannya. Mendengar hal itu, Luffy kembali marah. Dia tidak hanya lolos dari ancaman kematian,
dia juga dengan mudah menghancurkan pedang Arlong dengan sangat mudah. Tak hanya itu, dia juga menghancurkan sekaligus membuang peta-peta buatan Nami. Arlong yang kesal petanya dibuang-buang oleh Luffy, dia kembali menyerang Luffy. Namun, Luffy kali ini sedang berada di posisi on fire-nya. Dia mematahkan hidung Arlong loh. Wow. Dan berhasil menendang dia hingga tembus ke lantai 1. Karena kejadian itu juga secara resmilah bahwa Arlong Park yang sudah menguasai 8 tahun di desa Kokoyashi dan seluruh pulau Kosa kini hancur lebur. Kehancuran Arlong Park disambut gembira oleh penduduk desa dan kelegaan bagi para timnya. Di saat yang gembira seperti ini malah muncul angkatan laut yang seenak udulnya mengancam Luffy dan kawan-kawan. Dia meminta bahwa para penduduk desa, beserta kru Luffy tentunya, menyerah kepada angkatan laut. Tentu saja, ini tidak menjadi persoalan yang berarti bagi Zoro, Usopp, Nami, dan Luffy untuk mengusirnya. Si Arlong saja bisa dikalahkan, apalagi para angkatan laut seperti ini. Oleh karena ulah mereka, mereka secara resmi nih, mulai hari ini ditetapkan sebagai buronan pemerintah, terutama si Luffy. Dan harga hasil tangkapan mereka akan ditetapkan esok hari. Setelah berhasil mengalahkan penjajah desa mereka, seluruh penduduk desa sepakat untuk merayakan pesta 3 hari 3 malam. Pesta yang sangat meriah itu juga menjadi akhir perpisahan kru bajak laut Luffy dengan para penduduk desa Kokoyashi. Nami yang ingin menghapus semua jejak masa lalunya, ingin juga menghapus tato pemberian Arlong dan menggantinya dengan sebuah tato baru. Kira-kira tato apa ya? Nami di malam sebelum berangkat, dia berpamitan dengan rumahnya. Sembari mengenang masa lalunya, dia meninggalkan 100 juta berry miliknya ke dalam rumahnya. Keesokan paginya, setelah semua perbekalan diangkut ke dalam kapal, kini tinggallah Nami seorang yang belum naik. Seperti seolah menjadi ciri khas Nami nih. Dia meminta kapalnya untuk berangkat dan dijalankan terlebih dahulu agar dia bisa mencopet para penduduk desa yang sedang berkumpul tentunya. Kemudian para bajak laut Luffy dan kawan-kawan berpamit pada seluruh penduduk desa. Di tengah lautan mereka berlayar, seperti biasa Nami membeli koran langganannya untuk mengikuti perkembangan suatu negara. Apakah ada hubungan harga minyak goreng dengan demo memasak cara mengukus makanan? Di tengah koran tersebut muncullah selebaran bergambar wajah Luffy. Di sebuah tempat perkumpulan para komandan marinir merapatkan sebuah harga kepala seorang Luffy ini sebenarnya berapa sih? Bila seorang kepala bajak laut yang baru biasanya dihargai 3 juta berry lah ya. Namun karena Luffy ini sudah mengalahkan 3 orang buronan berharga fantastis, ya Kapten Buki 15 juta, Don Krieg 17 juta, dan Arlong yang kemarin itu harganya 20 juta. Ini kalian tahu harga kepala Luffy berapa? 30 juta berry. Ini tentu saja menggemparkan seluruh pelosok yang sudah ditemui oleh Luffy. Di kapal pun sendiri Luffy senang. Namun ini juga bisa menjadi kecemasan Nami karena sekarang semua pergerakan mereka diintai oleh para marinir. Seorang kapten marinir bernama Kapten Full Body yang sedang berlayar, mereka putus asa seperti
mereka putus asa sekali hidupnya. Kini menemukan kembali jalannya setelah dia mengingat siapa wajah yang ada di selebaran tersebut. Dan secara kebetulan juga kapal mereka berpapasan dengan kapal Going Merry milik Luffy. Setelah adu mulut dan mengutarakan hasrat bahwa Kapten Fullbody ini ingin menangkap Luffy hidup atau mati. Mereka menembakkan meriam ke arah kapal Luffy. Namun meriam mereka mampu dipatahkan dengan mudah oleh Zoro. Dan sama sekali tidak membuat hal yang berarti oleh timnya Luffy. Di suatu rapat membahas kemana tujuan berlabuh mereka selanjutnya, Nami menyarankan bagaimana kalau mereka pergi ke pulau yang bernama Desa Loguton, ya, yaitu desa sebuah tempat kelahiran sekaligus kematiannya Goldie Roger. Teman-teman yang penggemar One Piece pun pasti tahu lah ya, siapakah Goldie Roger tersebut? Dia adalah bisa dikatakan sesepuh atau orang yang berhasil menemukan One Piece. Akhirnya mereka setuju dan sepakat bahwa tujuan mereka selanjutnya adalah Loguton. Ada apakah di kota tersebut? Dan bagaimana kisah selanjutnya para Luffy dan kawan-kawan setelah dia menjadi terkenal di seantero penjuru dunia? Simak kisah selanjutnya di Alunime. Bila kalian suka saya membuat alur cerita One Piece kali ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan seperti biasa, saya Pai dari Alunime undur diri dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.